Salah satu yang dilakukan oleh pihak Belanda adalah dengan menggunakan fatwa ulama yang udah dibayar oleh Belanda, teman-teman. Si Snook ini memandang bahwa kitab suci umat Islam itu yaitu Al-Quran bukan wahyu dari Allah, melainkan adalah karya Muhammad yang mengandung ajaran agama. Banyak terdapat kekeliruan dalam Al-Quran karena kejahilan Muhammad. What's up Sobat Glory? Baik lagi bareng gua Salman. What's up Sobat Glory? Baik lagi bareng gua Salman. Thanks ya buat kalian semua yang udah nonton konten-konten gua dan yang udah subscribe channel gua. Nah, belakangan ini tuh ada sedikit yang mengganggu pikirannya gua nih, teman-teman. By the way, kalian ngikutin gak nih soal pertentangan beberapa ulama yang mempertentangkan nasab dan yang sebagainya nih, teman-teman. Nah, bahkan belakangan ini tuh lagi rame banget soal yang mengungkit-ungkit hubungannya Habib Usman, yaitu Mufti Batavia nih, dengan Belanda. Bahkan ada yang menuduh kalau beliau ini tuh kaki tangan kolonial Belanda, teman-teman. Yaitu kaki tangannya si Sneeuwkop Groningen. Nah, di konten kali ini gue akan bercerita tentang seorang orientalis yang berasal dari Belanda. Dia ini menjadi penyusup dan menyamar menjadi seorang muslim dengan tujuan menghancurkan perjuangan umat Islam dalam kemerdekaannya pada era kolonial Belanda. Oke, stay here and terus tonton konten gua di Back to Glory. Nah, sebelum gue bercerita lebih jauh tentang si Sneeuwkop Groningen ini, teman-teman, ada sedikit info soal orientalisme ini. Orientalisme ini tuh muncul di Eropa pada penghujung abad ke-18 Masehi. Dan pertama kali muncul di Inggris itu sekitar tahun 1779 Masehi. Dan di Perancis sekitar tahun 1799. Nah, dan dimasukkan ke dalam kamus akademis Perancis itu pada tahun 1838. Nah, pada abad itu, orang-orang barat ini menguasai dunia Islam dan menguasai kerajaan-kerajaannya. Para pemikir barat mulai menyebarkan paham orientalis ini melalui jurnal-jurnal yang diterbitkan di seluruh penjuru negara dan juga kerajaan barat. Nah, mereka ini saat itu mengubah literatur Arab dan Islam yang asli dengan cara membeli dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan bahkan juga mencurinya dari perpustakaan umum dan dipindahkan ke perpustakaan di negara mereka. Kalau dihitung ini literatur itu tuh jumlahnya itu sampai awal abad ke-19 sudah mencapai 250.000 jilid. Dan itu masih terus bertambah jumlahnya sampai sekarang, teman-teman. Nah, sementara aktivitas para orientalis dari Belanda ini sejak berdirinya Universitas Leiden pada tahun 1575 yang didirikan oleh Pangeran Willem Oranje yang dikenal sebagai pemimpin revolusi. Nah, orientalisme dari Belanda ini tuh dimulai dan berkembang, teman-teman. Kemudian disusul dengan didirikannya universitas lainnya yang mengusung visi misi orientalis. Nah, seperti Universitas Negeri Amsterdam, Universitas Katolik di Nijmegen, dan Universitas di Groningen. Nah, semangat orientalisme di Belanda itu didorong oleh kebencian terhadap warisan abad pertengahan, yaitu Islam dan kaum muslimin, teman-teman. Dibarengi dengan nafsu serakah untuk menjajah negara lain. Jadi dalam arti membawa visi kolonialisme dan imperialisme. Di antara para orientalis Belanda ini tercatat beberapa nama terkenal seperti Hendrik Kramer, De Goeje, Dozy, Wensings, Morsinghe, Houtsma, De Jong, De Boer, dan yang paling terkenal adalah Christian Sneeuwkop Groningen. Nah, kali ini tuh gue tertarik untuk menceritakan aktivitas pemikiran si Christian Sneeuwkop Groningen ini, teman-teman, sebagai seorang orientalis yang memang cukup tendensius terhadap Islam dan bahkan bermental hipokrit sehingga menjadi musuh dalam selimut yang mendistorsi dan memanipulasi akidah umat Islam di dunia dengan karya-karyanya. Nah, dan berikut biografinya si Sneeuwkop Groningen, teman-teman.
Nama lengkapnya yaitu Christian Snokhoornje. Ini cendekiawan Belanda yang terlibat di Perang Aceh sekitar tahun 1873 sampai tahun 1904. Nah, dia ini dilahirkan pada tanggal 8 Februari tahun 1857 di Tolen, Oosterhout, Belanda. Si Snoek ini sejak kecil udah diarahkan pada bidang teologi. Nah, setelah tamat sekolah menengah, dia melanjutkan ke Universitas Leiden pada tahun 1875 dengan mata kuliah ilmu teologi dan sastra Arab. Nah, sewaktu di Leiden, Snoek itu dipimpin oleh tokoh aliran modernis Leiden, seperti si Roenhoff, Abraham Kuenen, M.J. de Goeje. Dan 5 tahun kemudian, dia lulus dengan predikat cum laude dengan disertasi Het Mekensche Feest, yang artinya perayaan di Mekah. Dan juga si Snoek ini memiliki kemampuan menguasai 15 bahasa. Si Hoornje ini memiliki ambisi yang kuat dalam mempelajari bahasa. Bahkan menurutnya, mempelajari satu bahasa berarti harus mendalami kebudayaan masyarakat pemakai bahasa tersebut. Nah, karena ambisi itulah, dia memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan secara resmi memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghafur pada tanggal 16 Januari tahun 1885. Si Hoornje itu menampilkan diri selayaknya seorang muslim sejati, yaitu berkhitan, dia menjalankan sholat, dia berpuasa, berzakat, bahkan juga berhaji, teman-teman. Yang semua itu bertolak belakang dengan kebudayaan barat pada saat itu. Namun, dalam suratnya yang ditulis kepada seorang temannya, yaitu ahli Islamologi Jerman, dia ini menyebutkan kalau dia ini hanya melakukan idhar al-Islam, yaitu bersikap Islam ya hanya secara lahiriah, dan keyakinannya dia nggak di Islam, teman-teman. Ya hanya kamuflase aja nih si Hoornje ini tuh. Terus pada tahun 1889, si Snoek ini menjadi profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden dan juga menjadi penasihat resmi pemerintah Belanda urusan kolonial. Nah, dia ini menulis lebih dari 1.400 makalah tentang situasi di Aceh dan juga posisi Islam di Hindia Belanda, serta pada layanan sipil, kolonial, dan nasionalisme. Nah, salah satu karya si Hoornje ini yaitu Scholarship and Friendship in Early Islam Wetenschap, The Letter of si Hoornje. Nah, dan dia juga berperan dalam Perang Aceh dengan menggunakan pengetahuannya tentang budaya Islam untuk menyusun strategi yang secara signifikan membantu menghancurkan perlawanan penduduk Aceh. Saat itu korban jiwanya itu sekitar 50.000 orang sampai 100.000 orang. Dan 1 juta orang itu mengalami luka-luka, teman-teman. Para si kolonial Belanda ini pada saat itu untuk mengantisipasi umat Islam, yaitu kolonial Belanda membentuk satu lembaga pada tahun 1899. Dan si Hoornje ini tuh menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab. Lembaga ini tuh bisa dibilang sebagai cikal bakalnya Departemen Agama, teman-teman. Nah, lalu gimana nih pemikiran dan langkah-langkah politiknya si Hoornje ini? Jadi gini nih, menurut catatan sejarah, perlawanan Aceh ini terhadap penjajah Belanda merupakan salah satu perlawanan tersengit dari umat Islam terhadap kolonial Belanda. Nah, perlawanan rakyat Aceh itu bukan perlawanan yang berdasarkan pemikiran sempit nasionalisme. Perlawanan mereka ini adalah perlawanan ideologis dan akidah antar umat Islam yang terjajah melawan para kolonial Belanda. Nah, dan pada saat itu si Hoornje ini mencoba untuk menganalisis, dan hasilnya bahwa peran rakyat Aceh ini hanya bisa digagalkan dengan menumbuhkan perpecahan di antara para pemimpin agama, yaitu ulama, dan para pemimpin adat, yaitu Oleh Balang. Nah, dia ini sangat memahami banget bahwa perlawanan rakyat Aceh ini kepada pemerintah Belanda sebenarnya didasari atas paradigma pemikiran yang dibawa oleh para ulama dan tokoh Aceh ini yang pulang dari Mekah setelah melakukan ibadah haji. Nah, seruan jihad ini datang di Tanah Suci yang saat itu tuh berada di bawah kekuasaan Khilafah Turki Utsmani, teman-teman. Nah, dan saat itu juga ada seorang ulama yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini seorang ulama yang berasal dari Banten.
yang bermukim di Mekah. Dan beliau menjadi rujukan dari para peziarah asal Nusantara untuk menyerukan jihad. Dan fatwa-fatwa beliau diteruskan oleh Ahmad Zaini Dahlan yang menjadi inspirator semangat jihad dan perlawanan atas kekuasaan diktatornya Belanda. Fenomena itu sangat difahami oleh si Horbrunje ini, teman-teman. Dan atas dasar inilah yang membuat Snok ini memutuskan untuk berhaji dan mengganti nama menjadi Haji Abdul Ghafur. Nah, jadi juga mulai melakukan komunikasi dengan orang-orang Aceh yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan maksud untuk memahami persoalan yang muncul di Aceh. Nah, akhirnya dari hasil komunikasinya ini, si Snok pun juga mulai menyampaikan kepada pemerintah Belanda, yaitu untuk mengusahakan pemisahan Islam dari politik di negeri jajahan. Nah, dan alhasil para jemaah haji pun juga diawasi pada saat itu, karena berpotensi membawa ide pan-Islamisme ke Aceh, yang nantinya ini akan bertentangan dengan kepentingan Belanda, teman-teman. Dan juga ketika si Snok ini tinggal di Jeddah, dia ini berkenal dengan dua orang Indonesia yang bernama Raden Abu Bakar Djadiningrat dan Haji Hasan Mustafa. Nah, dari kedua orang ini, si Horbrunje ini belajar bahasa Melayu dan mulai bergaul dengan para jemaah haji dari Indonesia. Ya biasalah, untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Nah, dari informasi itulah si Snok ini memberikan proposal penelitian kepada Gubernur Jenderal pada tanggal 9 Februari tahun 1888. Dan niatnya pun didukung penuh oleh Direktur Pendidikan Agama dan Perindustrian, dan juga didukung oleh Menteri Urusan Negeri Jajahan. Nah, akhirnya proposal pun juga berjalan tanpa hambatan, teman-teman. Nah, dalam proposalnya, si Horbrunje ini mengajukan Aceh First Leg, yaitu laporannya kepada pemerintah Belanda tentang pendahuluan budaya dan keagamaan, dan juga lingkup nasihat strategi kemiliteran si Snok ini. Dalam Aceh First Leg, pertama ini disampaikan supaya mengupayakan tindakan pengkotak-kotakan kepada tokoh-tokoh Aceh. Dan di samping itu, si Horbrunje pun juga mendekati ulama untuk bisa memberikan fatwa agama. Nah, saat itu para ulama juga percaya karena si Snok ini dianggap seorang muslim dan juga memiliki ilmu agama yang memang cukup mumpuni, teman-teman. Padahal pada saat itu tuh si Snok ini mencoba untuk menjauhkan agama dari politik. Nah, dari pemikiran si Snok ini, berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, menjadi landasan doktrin bahwa musuh kolonialisme itu bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Nah, konsep Snok ini berdasarkan fakta masyarakat Islam ini nggak mempunyai organisasi yang hierarkis dan universal. Jadi nggak semua orang Islam ini harus diposisikan sebagai musuh, karena nggak semua orang Islam Indonesia merupakan orang yang fanatik dan memusuhi pemerintah Belanda. Bahkan para ulamanya pun juga jika selama kegiatan ubudiyahnya nggak diusik, ulama itu nggak akan menggerakkan umatnya untuk memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tapi di sisi lainnya, Snok pun juga menemukan fakta bahwa agama Islam ini mempunyai potensi untuk menguasai seluruh kehidupan umatnya, baik dalam segi sosial maupun segi politik, teman-teman. Nah, akhirnya untuk mengantisipasinya, si Snok ini memformulasikan dan mengkategorikan permasalahan Islam di Aceh ini menjadi 3 aspek bagian yang merupakan landasan dari doktrin konsep yang dinamai Spacing Theory. Aspek Spacing Theory yang pertama yaitu aspek agama murni. Nah, dalam aspek agama murni dan ibadah, sepanjang umat Islam nggak mengganggu kekuasaan, maka pemerintah kolonial harus memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk menjalankan agamanya. Dan juga pemerintah harus memperlihatkan sikap seolah-olah memperhatikan agama Islam dengan cara memperbaiki tempat peribadatan dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, si Snok pun juga menjelaskan tentang kultur masyarakat Aceh, yaitu yang berada di balik perang Aceh dengan Belanda ini adalah para ulama. Jadi dengan mengendalikan ulama dan diberikan pelayanan persuasif seperti memperbaiki tempat ibadah, memberikan kebebasan dalam melaksanakan ibadah haji, maka mereka dengan sendirinya bisa dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi ulama ini harus dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan supaya mereka lebih khusyuk untuk berkontemplasi dengan Tuhannya. Dan yang kedua itu aspek sosial kemasyarakatan. Nah, untuk aspek sosial kemasyarakatan, pemerintah kolonial ini memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dan supaya rakyat ini tetap berpegang pada adat tersebut yang telah dipilih tentunya oleh kolonial Belanda, teman-teman.
Nah, tujuannya ini supaya rakyat ini mendekatkan kepada budaya Eropa. Horgoronyi pun juga menyarankan supaya membatasi meluasnya pengaruh ajaran Islam, terutama dalam hukum dan peraturan. Nah, konsep teori untuk memastikan atau untuk mematikan pengaruh hukum Islam ini adalah dengan teori Rebsti, yaitu Snook ini berupaya supaya hukum Islam ini harus menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya. Nah, jadi Islam ini jangan sampai mengalahkan adat istiadat, teman-teman. Hukum Islam akan dilegitimasi serta diakui eksistensi dan kekuatan hukumnya kalau udah diadopsi menjadi hukum adat. Karena memang pada waktu itu para tokoh adat ini udah ada dalam kendali Belanda. Aspek berikutnya di spacing teori yaitu aspek politik dan kolonisasi. Nah, dalam aspek politik ini, Horgoronyi ini menyarankan pemerintah Belanda ini untuk melakukan politik asosiasi, yaitu diprogramkan politiknya lewat jalur pendidikan yang bercorak barat dan pemanfaatan kebudayaan Eropa. Nah, tujuannya untuk menciptakan kaum pribumi yang lebih terasosiasi dengan negeri dan budaya Eropa, teman-teman. Nah, dengan demikian hilanglah kekuatan Islam. Jadi, dalam bidang politik ini harusnya ditumpas bentuk-bentuk agitasi politik Islam yang akan membawa rakyat kepada fanatisme. Bahkan penumpasan itu tuh juga diperlukan dilakukan dengan kekerasan dan kekuatan senjata. Setelah diperoleh ketenangan, maka pemerintah kolonial pun juga harus menyediakan pendidikan, kesejahteraan, dan juga perekonomian supaya kaum pribumi ini percaya maksud baik pemerintah kolonial, dan nantinya itu kaum pribumi itu akan rela diperintah oleh para kolonial, teman-teman. Jadi kesimpulannya, tujuan akhir dari program ini itu bukanlah Indonesia yang diperintah dengan corak adat istiadat, tapi Indonesia yang akan dibaratkan. Nah, oleh karena itu, orang-orang Belanda ini harus mengajari dan menjadikan kelompok ini sebagai mitra kebudayaan dan mitra kehidupan sosial. Nah, kaum pribumi yang telah mendapat pendidikan bercorak barat dan telah terasosiasi dengan kebudayaan Eropa harus diberi kedudukan sebagai pengelola urusan politik dan administrasi setempat. Nah, maka mereka secara perlahan-lahan akan dijadikan kepanjangan tangan pemerintah kolonial dalam mengemban dan mengembangkan amanat politik asosiasi. Dan kesimpulan lainnya di bidang politik ini, Horgoronyi ini menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memisahkan antara agama ini dan politik. Nah, karena kalau agama ini sudah bersatu dengan politik, dikhawatirkan akan muncul banyak sekali militansi dalam beragama yang nantinya akan berdampak buruk terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, dan juga dalam militerisasi nih, teman-teman. Pemikiran strategis kemiliteran si Horgoronyi ini juga mengusulkan dilakukannya operasi militer ke desa-desa di Aceh. Tujuannya untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh yang akan menjadi sumber kekuatan ulama. Nah, kalau ini berhasil, akhirnya terbukalah peluang untuk membangun kerjasama dengan pemimpin lokal. Dan ternyata ini lumayan cukup sukses, karena si Snook ini pun biasalah didukung oleh jaringan intelijen mata-mata dari kalangan pribumi. Dan juga pemikiran politik Divided Empire si Snook ini ditujukan kepada kaum pemimpin Islam itu ulama dan kaum adat itu oleh Balang, dan bisa dikatakan berhasil juga dalam aplikasi di masyarakat Aceh dengan mempertentangkan mereka nih agar supaya selalu terjadi benturan yang ujungnya berdampak baik dalam proses kolonialisasi di Aceh. Dan pemikiran lainnya si Snook pun juga ditulis dalam karya yang berjudul The Acehers atau Rakyat Aceh. Nah, dan di karya ini tuh sangat membantu pihak Belanda, yang utamanya kepada Gubernur Aceh yaitu Johannes Benedictus van Hertz dalam melaksanakan agresi kolonialisasinya. Nah, isi terpenting dari karya tersebut adalah mengesampingkan golongan Kemala, yaitu Sultan yang berkedudukan di Kemala beserta pengikutnya. Nah, dan berikutnya senantiasa menyerang dan menghantam kaum ulama. Dan juga jangan mau berunding dengan para pemimpin gerilya. Dan berikutnya menjadikan pangkalan tetap di Aceh Raya. Nah, yang berikutnya menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi, dan juga membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh, teman-teman. Dan langkah lainnya untuk meredam perlawanan rakyat Aceh, salah satu yang dilakukan oleh pihak Belanda adalah dengan menggunakan fatwa ulama yang udah dibayar oleh Belanda, teman-teman. Salah satu fatwanya yaitu menyatakan bahwa jihad ini tuh bukanlah perang melawan orang kafir, melainkan perang melawan nafsu-nafsu jahat yang bersarang pada diri pribadi setiap orang. Nah, mereka tuh
mempelintir hadis Nabi tentang jihad ini. Padahal saat itu tuh kondisinya tuh lagi perang dengan musuh yang nyata, yaitu kolonial. Jadi si Harun itu saat itu menampilkan seolah-olah dia seorang muslim yang taat. Dia tuh seolah-olah seorang muslim yang akan membantu umat Islam di Indonesia, khusus di Aceh, teman-teman. Nah, padahal si Snok ini memandang bahwa kitab suci umat Islam itu yaitu Al-Quran, bukan wahyu dari Allah, melainkan adalah karya Muhammad yang mengandung ajaran agama. Bahkan menurut guru dari si Harun ini, yaitu Theodor Noldeke, dinyatakan dalam karyanya yang berjudul Sejarah Al-Quran bahwa banyak terdapat kekeliruan dalam Al-Quran karena kejahilan Muhammad. Nah, lalu gimana nih mengenai Mufti Batavia yang dituduh bahwa seolah-olah menjadi kaki tangannya si Snok Harun atau kaki tangannya kolonial Belanda? Nah, ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau Mufti Batavia ini menerangkan tugas kerajaan Belanda ini dan pemerintah Hindia Belanda ini yaitu menjaga kehidupan, harta benda, dan umat Islam di Hindia Belanda. Nah, itulah yang membuat beliau ini rela di posisi itu untuk melindungi umat, yang meskipun beliau ini tuh bakalan terfitnah. Dan beliau pun juga mengakui, nggak mudah untuk membuat keputusan tersebut. Nah, dia sadar posisinya sebagai mufti ini ibarat jembatan bagi dua pihak, umat muslim dan pemerintah Hindia Belanda. Dia ini menjembatani dua kepentingan berbeda dari dua kelompok itu. Nah, kadang hal itu menempatkan Mufti Batavia ini dalam keadaan serba salah, teman-teman. Nah, tapi di sisi lainnya, beliau pun juga memandang posisi ini memiliki peluang untuk membangun hubungan baik antar dua kelompok. Nah, itu diperlukan untuk menjamin adanya kemakmuran bagi umat muslim di Hindia Belanda. Jadi, kalau menurut gua tuh bisa jadi beliau ini dalam keadaan terjepit. Ya, karena pada zaman itu, langkah A pun juga bisa salah, dan langkah B pun juga bisa salah, teman-teman. Gimana nih komentar kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itulah teman-teman tentang visi misinya si Snok Harun ini yang mengakibatkan perpecahan di antara para ulama dan tokoh adat. Nah, semoga cerita itu menjadikan referensi bagi kita semua, biar nggak gampang untuk dibenturkan dan biar bisa lebih slow lah dalam menghadapi situasi apapun, teman-teman. Nah, beberapa hal itu mengingatkan gua tuh tentang si Lawrence of Arabia yang menjadi penyusup saat akan melakukan revolusi Ottoman atau Khilafah Turki Utsmani hingga berdirinya kerajaan Arab Saudi yang saat itu, teman-teman, yang direbut dari Bani Hashim. Oke, next di kesempatan berikutnya gue akan mencoba membahas tentang si Lawrence of Arabia ini dan gimana politiknya dia ini di Timur Tengah, teman-teman. See you di konten berikutnya.